warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Awe di sini. Dalam episode kali ini kita akan berbagi cara untuk melilit bonsai ya. Pertama-tama kita lihat dari sisi kiri kanan mau bentuknya seperti apa. Bonsai yang akan kita bentuk tentunya agar sesuai selera. Kita amati dulu sisi kiri dan kanan tentunya ya, supaya tidak gagal dalam membentuk. Oh ya, bila perlu kalian cari-carilah bentuk sketch untuk bonsai yang kalian garap itu seperti apa. Nah, bila perlu kita cari sketch di sebelah ya. Dan untuk cara mengawatinya pun kita sesuaikan ukuran kawat dengan apa yang akan kita lilit, artinya sebesar berapa bonsai yang akan kita lilit dari batangnya. Juga jangan sampai terlalu rapat ya, terlalu rapat karena dia akan memutus kambium ya. Kambium sendiri adalah untuk mensuplai nutrisi dari akar ke seluruh bagian yang ada dalam tanaman tersebut, baik itu dari daun maupun dari perakaran, karena tugas kambium sendiri adalah untuk mensuplai sumber makanan yang ia serap melalui akar disebar melalui kambium, juga dari daun yang disebar juga kembali melalui kambium dari hasil fotosintesis tentunya. Untuk bonsai yang seukuran ini terbilang kecil, kawatnya pun kita sesuaikan, jangan terlalu menggunakan kawat yang besar. Tujuannya kita rangkap kawat itu tergantung seberapa banyak dahan yang akan kita lilit nantinya. Misal di samping kiri kanan kita ada 3 dahan yang akan kita bentuk. Kita buat rangkap kabel kawatnya, maksud saya kawatnya, terlepas itu mau kabel atau kawat. Saya menggunakan kawat aluminium ya. Ukuran kawat saya memang kecil, kebetulan memang tidak ada yang besar sih sebetulnya, tapi sah-sah saja kalau kita menggunakan kawat yang kecil, asal dirangkap berapa, 3 atau 4. Tujuan dirangkap 3 atau 4, kita ketika kita ketemu, setelah lilitan itu ketemu dahan pertama ya, kita belokkan yang 2 ke kanan kalau dahan memang di kanan, lalu kita lilit lagi, ketemu dahan yang keduanya, kita buka, kita lilitkan yang ke kiri, dan begitu seterusnya. Jadi tidak terjadi penumpukan kawat yang akhirnya akan menutup, bukan menutup sih sebetulnya, memutus ya, memutus aliran kambium yang mensuplai nutrisi ke seluruh bagian daripada tumbuhan yang ia butuhkan adalah nutrisinya nanti terputus ya. Juga ketika kita mengawati, hati-hati jangan terlalu kencang, dalam artian jangan terlalu mengikat sekali kepada dahannya. Kita buat sepertinya enggak dibilang longgar enggak, tapi jangan terlalu kencang karena dia juga akan tumbuh membesar, nantinya akan terlalu terluka ya, karena sebetulnya bukan kawat yang melukai, akan tetapi batangnya dia agak membesar seiring berjalannya waktu tentunya gitu sahabat. Oh ya, ini berlaku bagi para pemula loh, bukan berarti para senior, dan juga bagi para senior mohon maaf gitu ya. Saya juga sama-sama pemula, artinya kita sama-sama belajar. Cuman inilah sepengetahuan yang saya tahu tentunya gitu. Seiring berjalannya waktu kita juga tahu di mana titik kelemahan ketika kita mengawati. Itu kalau terlalu rapat ternyata memang proses daripada pembesaran kepada batang itu agak sedikit terhambat karena memang nutrisi itu tadi terputus. Ibarat kata kalau kita memang pola makan kita sedikit dipangkas, ya otomatis akan terjadi seperti apa tentunya.
gitu sahabat. Sambil kita melilit, kita juga terus berimajinasi. Kenapa? Karena bonsai sendiri adalah seni. Tergantung dari seberapa tinggi nilai seni kita dari hasil imajinasi tersebut sahabat. Dan jangan lupa, setiap bahan yang akan kita lilit itu tidak sama. Artinya tidak bisa kita perlakukan hal yang sama tentunya. Kebetulan yang saya garap ini adalah pohon Hokianthia. Ya, kebetulan memang adanya itu. Untuk pohon Hokianthia sendiri memang tergolong dia agak bandel. Bandel dalam artian dia ditekak-tekuk begitu juga dia nggak ini istilahnya nggak mudah patah gitu, nggak mudah patah atau nggak mudah putus gitu. Dan untuk bonsai Hokianthia sendiri ini khusus untuk Hokianthia ya, untuk bonsai Hokianthia sendiri diperiksa secara berkala. Kalau ada sedikit membesar bagian batang lalu kawatnya agak sedikit kayak mencekik begitu, biarkan sementara karena untuk Hokianthia sendiri kalau kita tidak terlalu ekstrim dia akan balik lagi sahabat. Beda dengan sancang. Kalau sancang cukup dia menekuk, setelah terdiam dia tidak akan balik lagi. Kalau Hokianthia beda. Kalau Hokianthia kalau kita nggak ekstrim amat dia pasti kembali. Artinya dia akan kembali ke asal dimana kita pertama kali menekuknya. Oke. Bagi yang besar yang akan kita bentuk tidak terjangkau sama kawat, artinya kalau kita kawati dia akan balik lagi. Kita cari tunjangan seperti ini yang saya lakukan. Kita pakai batang dulu di bagian bawah, lalu kita bagian atas kita ikat. Pertama bagian bawah dulu ikat kencang, dan lalu sesuaikan bagian bawah kalau bentuknya sesuai yang kita inginkan. Makanya dari awal kita amati dulu sisi kiri, samping kanan mau dibuat apa, bonsai ini akan seperti apa, baru kita kerjakan dan kita memulainya. Seperti itu sahabat. Untuk bonsai sancang hati-hati supaya dia cepat besar dan cepat terjadi pembentukan daripada karakter tersebut. Cepat dibuka bagian kawat yang sedikit sudah menjepit ya. Kalau untuk Hokianthia kan beda. Kalau untuk sancang cepat dibuka, jangan lambat maksudnya. Itu karena Hokianthia sendiri, kalau sancang sendiri memang cepat besar ya. Beda dengan Hokianthia dia agak lambat kalau nggak kita los amat. Dan untuk mengakali ketika kita sudah pancang menggunakan tiang pancang, tujuannya sesuai bentuk yang kita inginkan. Lukai dengan sayatan di bagian-bagian tertentu di mana dia tidak akan kembali ke bentuk asalnya. Contoh di bagian batang, nah di situ dia agak mengeras ketika kita tekuk karena kita paksa. Nah kita menggunakan cutter yang tajam, dipakai ujung cutter dikasih coretan-coretan di bagian-bagian tertentu dengan harapan ketika dia kambiumnya kembali membengkak dan lukanya menutup, dia terganjal, artinya dia tidak akan kembali ke semula ya. Untuk bagian dahan-dahan yang terkesan kita paksakan untuk ditekuk seperti ini, nah nanti dari bekas tekukannya setelah terdiam kita kasih coretan dikit, jangan terlalu banyak, artinya supaya tidak membuat dia stres juga sih gitu. Tapi saya yakin untuk Hokianthia sendiri sepanjang yang saya tahu dia tidak mudah stres gitu sahabat. Itu trik ya untuk supaya bentuknya itu ketika kita lepas kawat tidak kembali ke bentuk asal, jadi terdiam sesuai dengan apa yang kita inginkan tentunya. Dan yang kita bahas ini adalah berlaku bagi Hokianthia sahabat. Kalau untuk sancang jangan coba-coba untuk menekuk terlalu ekstrim karena dia terlebih batang muda, dia akan patah. Jadi dililit bentuknya berkala, jangan terlalu ekstrim menekuknya gitu. Kalau kita menggunakan sistem pengawatan, ada yang menggunakan sistem potong dahan lalu dia belok kiri, potong dahan lalu belok kanan.
Itu sah-sah saja selagi tidak keluar daripada kaidah-kaidah perbonsaian, sahabat. Dan juga bonsai itu adalah seni ya. Juga bonsai itu adalah hortikultura. Ketika kita ingat akan seni, perhatikan juga dia bahwa dia adalah makhluk hidup tentunya yang perlu kita rawat ya. Juga dalam kita sedang membonsai itu kita berimajinasi supaya tidak lepas daripada seninya tersebut gitu. Juga kita harus berimajinasi karena bonsai juga memiliki filosofi. Akan dibawa kemana, akan diarahkan kemana, akan seperti apa, filosofinya mau bagaimana gitu, supaya kita dalam membonsai itu terarah, tertata, dan ketika kita juga sedang memandangnya ada filosofi tertentu yang akan kita buat. Setiap bonsai juga tidak sama, setiap bentuk juga tidak sama, dan setiap bahan yang kita garap juga tidak akan sama, tentunya berbeda-beda. Hanya caranya saja yang sama, akan tetapi perlakuannya yang berbeda. Ada yang daunnya memang membesar, dalam artian ketika kerdilnya juga kerdil amat, itu usahakan agak sedikit renggang dan satu ke daun yang lainnya supaya terjadi penyuburan, dia tidak bertumpukan satu sama lainnya kalau kita tidak pruning gitu. Untuk bahan yang seperti ini adalah Hokianti. Sesubur apapun dia paling daunnya nggak terlalu besar, artinya kita bebas untuk berekspresi. Cuma ketika kita kerdilkan sekalipun dia nggak kerdil amat. Makanya untuk Hokianti sendiri rasanya kurang cocok kalau kita buat mame, terlebih sito ya. Lebih baik kita bukan membuat pohon bonsai dari jenis ini, gunakanlah yang medium. Kalau Excel itu lebih bagus. Setidak-tidaknya kita menggunakan yang small itu, sahabat. Itu hanya sebagai sebagian dari tipsnya Kang Ahoy saja. Kalau untuk membuat bonsai yang dari jenis Hokianti, kalau nggak Hokianti mikro, kita janganlah membuat yang bonsai yang ukuran mame terlebih sito ya. Kalau untuk medium sah-sah saja, kalau untuk small juga sah-sah saja ya. Gitu. Adapun kalian ketika ingin membuatnya yang bentuk yang mame, ya ayo silahkan aja, toh kita juga berekspresi, toh kita ingin mencoba. Cuman sepanjang yang saya tahu ya seperti itu. Itu ya sahabat. Kok ada yang bertanya, kok bonsai saya nggak pernah kecil, kok bonsai saya nggak pernah kerdil, kok bonsai saya kesantuannya nggak dapat, dibuat apa? Saya beda lagi dengan bahan bonsai yang dari jenis sancang ya. Dari jenis sancang daunnya sendiri dia akan mengecil sekecil-kecilnya sehingga sebesar beras. Itu yang pernah saya tahu ya. Juga dari bonsai serut juga bisa mengecil sebesar beras sama ya. Kalau untuk yang Hokianti, terlebih Hokianti yang makro, dia nggak kerdil amat, tetapi karakternya iya. Kalau dibuat bikin medium, mau kita suburin sesubur apapun, daunnya akan tetap seperti itu. Itu kelebihannya. Kelebihan yang lain daripada Hokianti, dia tidak mudah mati ya. Kita telat nyiram, dia layu, kita siram lagi, besoknya segar lagi. Bahkan saya sendiri pernah ketika kita sedang bepergian beberapa hari, lalu kita lupa menyiramnya. Bukan lupa menyiramnya, karena memang kita telat pulang misalkan, bonsai sudah layu bahkan sudah rontok daunnya, ketika kita siram lagi tumbuh lagi. Itu kelebihan daripada bonsai Hokianti itu sendiri. Itu sahabat ya. Oke sahabat, mungkin itu saja sedikit tip dari Kang Ahoy. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi jangan lupa mohon dukungannya, like, komen, dan